suksesnya G20, terutama pada bidang sektor kepariwisataan dan juga memunculkan berbagai event-event maupun juga karya-karya khas Indonesia pada momentum yang sangat luar biasa itu. Nah, seterusnya, ini tinggal 1 bulan lagi Mas Menteri. Tentu tidak banyak yang bisa dilakukan selain kita menyelesaikan beberapa kegiatan-kegiatan, tapi ada catatan-catatan penting yang memang ke depan ini menjadi sebuah prioritas. Yang pertama, saya menitipkan, Mas Menteri, desa wisata. Ini banyak sekali kami mengunjungi desa-desa wisata dan rata-rata mereka mengeluhkan bahwa supporting dari pemerintah, terutama pemerintah pusat, masih berupa bintek. Dan sementara mereka sangat berharap sekali adanya bentuk-bentuk yang lebih lain atau lebih real, konkret, misalnya bantuan-bantuan yang bersifat fisik atau bantuan bersifat keuangan. Karena lebih banyak akhirnya kawan-kawan kita dari desa wisata ini yang memang bagus-bagus akhirnya mendapatkan bantuan daripada perorangan atau pribadi-pribadi. Yang kedua, tentu ke depan di sektor ekonomi kreatif penting adanya dukungan-dukungan seperti bantuan packaging. Karena masalahnya kawan-kawan, terutama para pelaku-pelaku ekonomi kreatif di daerah, masalah packaging juga belum banyak yang menguasai, sehingga packagingnya masih dalam bentuk kemasan-kemasan yang mungkin sederhana. Berikutnya juga catatan penting yang selama kami temui di masyarakat adalah perlu adanya dukungan untuk melakukan hak kekayaan intelektual, HAKI. Saya tahu itu ada programnya saya lupa di deputi berapa. Ini langkah sangat bagusnya jika nanti satu saat bintek yang kita lakukan itu bisa di follow up dengan HAKI, sehingga nanti pelaku-pelaku ekonomi kreatif selain mendapatkan pelatihan, mereka langsung mendapatkan bantuan untuk mendapatkan sertifikasi HAKI. Tentu bantuan itu bisa disupport melalui Kemenparekraf. Ditambah lagi, akhir-akhir ini kita melihat dengan adanya krisis ekonomi mulai muncul di mana-mana, layoff atau mungkin PHK kerja sudah mulai di mana-mana. Kita dengar ada Goto yang mem-PHK-kan hampir ribuan karyawannya, beberapa industri tekstil juga sudah mem-PHK ribuan karyawannya. Nah, ini rame-rame ini lagi trending semua jualan di yang namanya media sosial. Apakah itu di Instagram, di TikTok, di Facebook, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu penting sekali dalam hal ini Kemenparekraf melakukan pelatihan-pelatihan untuk penguasaan marketing melalui media sosial. Sehingga kawan-kawan kita, para pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang saat ini terjun pada dunia online, ini paham bagaimana caranya menguasai marketing di media sosial. Supaya akhirnya mereka tentunya tidak saling kecebur di dalam yang namanya red ocean ataupun terlalu jenuh dengan kondisi penjualan yang ada di media sosial. Kemudian Mas Menteri yang saya hormati, penting juga didorong pencanangan destinasi kreatif unggulan tiap kota. Saya kebetulan kemarin bersama Pak Ketua ini datang ke Karawang, dapilnya Pak Ketua itu. Nah, di sana, di Karawang itu sendiri, itu ternyata belasan ribu, itu isinya penari dan musisi. Sehingga sempat tercetus pada saat itu, kenapa tidak kita dorong Karawang sebagai namanya kota performing art, atau art performing city, dance and music. Ya. Atau di dapil saya misalnya di Kabupaten Bandung sudah dicanangkan sebagai kota surganya kopi. Kenapa? Karena di daerah Kabupaten Bandung itu banyak sekali kopi-kopi yang levelnya sudah internasional, kopi Malabar, kopi Puntang, kopi Gunung Hal, dan lain-lain. Jadi ini perlu didorong, perlu didukung oleh pemerintah, bukan hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan saja, tetapi bentuknya lebih spesifik, apakah hub-nya, kreatif hub-nya, apakah mungkin show window-nya, tempat penjualannya, dan lain-lain. Titip satu lagi dari masyarakat perfilman. Ini tadi malam ada FFI dan sudah didapatkan pemenang-pemenang, kita ucapkan selamat tentunya. Memang salah satu daripada ekonomi kreatif Indonesia yang mulai berkembang ini adalah film. Film ini sudah mencapai angka yang fantastis ya, jutaan rata-rata, dan ekosistem film ini sudah mulai terbangun. Namun
sekali lagi Mas Menteri juga bisa memahami, kita masih terbentur dengan yang namanya media penayangan. Karena kita masih berbicara tentang bioskop-bioskop yang ada di kota-kota besar. Akibatnya, ketika sudah bermain di kota besar, kita sebut saja ada di 21, di Blitz, Megaplex, dan sebagainya, itu langsung turun. Turunnya itu tidak ada lagi bioskop daerah. Itu langsung menunggu nanti munculnya di OTT atau mungkin di TV dan lain-lain. Nah, harapannya Mas Menteri boleh mulai memikirkan satu konsep, perlukah ada peraturan menteri untuk mendorong daerah-daerah memiliki bioskop? Karena masyarakat itu sangat membutuhkan tontonan-tontonan film Indonesia dan tidak harus menunggu sampai mereka nonton melalui handphone. Jadi kita dorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan aset-aset daerah yang daripada dilepas kepada minimarket atau supermarket, itu bisa dijadikan bioskop daerah. Bayangkan, film Oma Irama saja ditayangkan di kita sebut di lapangan, ditonton masih ribuan orang dan menghadirkan yang namanya orang penjual ataupun juga kaki lima, dan itu menghidupkan ekonomi daerah. Tentunya apabila Mas Menteri bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, mendorong kemudian pengusaha-pengusaha lokal untuk bermitra, mendapatkan keringanan pajak, dan bioskop-bioskop daerah ini mulai muncul, film pun juga akan berkembang. Ditambah lagi ada namanya bioskop kampus, saya pikir ini juga sesuatu yang menarik. Dikit lagi, Pak Ketua, saya masih banyak mendapatkan kritik-kritik masukan dari para penyanyi, terutama mengenai LMKM. Masih ada kritik di mana LMKM dianggap tidak transparan. Tentu saya tidak bisa mengoreksi satu persatu secara mendetail, tetapi mohon ini agar diperhatikan. Ya, karena setiap seniman-seniman yang datang masih saja membunyikan mengenai permasalahan LMKM, mengenai hak cipta, terutama di bidang musik. Dan yang terakhir, saya sempat pada saat itu bersama Pak Ketua juga menerima kawan-kawan dari Gerakan Ekonomi Kreatif dan mengusulkan adanya Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Saya pikir ini sangat baik sekali, tetapi kami juga mengusulkan agar dilakukan musyawarah besar pelaku ekonomi kreatif agar ada kesepakatan bersama. Jadi tidak hanya datang dari satu katakanlah lembaga, tetapi datang dari berbagai pelaku ekonomi kreatif agar ditetapkan bersama adanya Hari Ekonomi Kreatif. Kami Komisi 10 sangat siap mendorong dan mendukung, karena tujuan utamanya agar setiap daerah nanti menjadikan Hari Ekonomi Kreatif itu untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi kreatif, memberikan ruang, plus menjadikan anggaran ekonomi kreatif di daerah juga semakin meningkat. Itu saja catatan dari saya, Pak Ketua. Terima kasih banyak. Sekali lagi, sukses dan selamat untuk Mas Menteri, Mbak Wamen, dan seluruh jajaran atas G20-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.